Shalom jemaat Tuhan, kita jumpa lagi dalam renungan harian Kamis bersama saya Guru Injil Mori. Kita hari ini akan membahas tentang komunitas yang murah hati. Nah, saudara, pernahkah Anda berjumpa dengan seorang pengemis atau orang yang sedang kesusahan meminta kepada Anda? Nah, bagaimana perasaan Anda? Apa udah mati atau masih punya belas kasihan kepada mereka? Apa yang Anda lakukan? Nah, saudara, saya pun pernah mengalami hal ini. Berjumpa dengan seseorang yang mengaku sudah tidak bekerja lagi karena pandemi pengaruh kepada dia. Ia mengaku sedang terjepit, tertimpa musibah. Nah, akhirnya dia tidak bisa bekerja lagi. Motornya pun sedang mogok, butuh diperbaiki. Ia tidak bisa kerja tanpa motor itu. Ia ngomong pada saya pinjam sejumlah uang. Nah, saya tidak tahu apakah ia berbohong atau tidak, namun saya tidak bisa mengurusi dia pada waktu itu. Saya punya pekerjaan yang lain. Jadi hanya saya memutuskan untuk memberikan sejumlah uang kepada dia. Kemudian saya pamit pergi. Nah, saudara, apakah ia menggunakan uang itu untuk membereskan motornya? Ataukah ia pergi untuk makan? Atau ia pakai untuk beli yang lain? Saya tidak bisa memastikannya. Sebelumnya memang ada banyak prasangka buruk tentang orang ini. Banyak yang cerita-cerita bahwa ia seringkali bertemu dengan sahabat-sahabatnya, kawan-kawannya, menceritakan tentang kehidupannya, kesusahannya ini. Ia minjam uang. Saya bergumul tentang tindakan saya ini. Apakah kemurahan hati itu sama dengan merelakan diri dimanfaatkan orang lain? Ya, berilah. Tidak usah peduli dengan apa yang ia buat dengan pemberian itu. Nah, saudara, kemurahan hati adalah sebuah sikap yang perlu kita perjuangkan, pertahankan, tentu dengan segala hikmat dan kebijaksanaan. Saudara, kalau kita sudah akhirnya tidak punya belas kasihan lagi kepada orang yang memerlukan, yang membutuhkan, yang tidak berdaya, kita perlu waspada. Nah, saudara, menurut James Bryan Smith, ada 3 konsep yang salah berkaitan dengan kemurahan hati. Nah, konsep yang pertama yang salah adalah Allah menolong mereka yang menolong dirinya sendiri. Allah menolong mereka yang menolong diri mereka sendiri. Nah, saudara, sebenarnya prinsip ini tidak ada dalam Alkitab. Prinsip ini berpendapat bahwa Allah menolong mereka yang berusaha, rajin bekerja, tidak malas. Allah tidak mau nolong orang yang malas seperti itu. Jika Allah berbuat demikian kepada mereka, saya pun akan melakukan hal yang sama. Dan kadang-kadang tanpa rasa bersalah, saya melihat mereka dengan mata menghakimi. Sorry bro, sorry sis, tidak. Tidak perlu berbelas kasihan kepada mereka, pantas menerimanya. Nah, saudara, Alkitab mengingatkan kita supaya kita tidak iri kepada orang yang berdosa, orang yang fasik, yang hidupnya makmur. Demikian pula Allah juga mengingatkan kita tidak menghakimi mereka yang sedang dalam kesulitan. Kesulitan ataupun masalah tidak selalu disebabkan oleh dosanya sendiri. Mungkin ada pergumulan-pergumulan yang lain ataupun hal-hal yang lain membuat dia akhirnya tidak berdaya dan mengalami masalah. Nah, itulah pemikiran yang salah, saudara. Kita pikir Allah akan menolong orang yang berusaha, padahal ada orang yang tidak berdaya. Mereka tidak bisa melakukan banyak hal. Mereka terbatas, mereka memang orang yang lemah. Mereka butuh ditolong. Nah, saudara, yang kedua adalah pemahaman bahwa kita memberi, akhirnya kita akan kekurangan. Jika saya memberi, saya akan kekurangan. Nah, konsep ini berdasarkan pemikiran bahwa segala sesuatu yang saya beri akan hilang. Segala sesuatu yang saya bagikan tidak akan ada lagi. Nah, segala sesuatu yang saya sediakan bagi orang lain akan membuat saya sendiri kekurangan. Nah, ini punya prinsip bahwa kita mempertahankan milik kita sendiri. Ini milikku, jangan diganggu-gugat lagi. Nah, saudara, ini yang membuat kita akhirnya tidak mau bermurah hati. Kemudian yang ketiga adalah segala sesuatu milik saya
itu berguna untuk kesenangan saya secara pribadi. Nah, konsep ini mengajarkan bahwa segala yang kita miliki, harta, bakat, waktu, semuanya harus digunakan untuk kepentingan pribadi, sesuai dengan kemauan kita. Nah, sayalah yang bisa memutuskan kapan, bagaimana, berapa banyak yang harus saya berikan. Nah, ketika saya berikan itu, apakah itu menguntungkan saya? Nah, ini saudara, hal yang menghambat kita untuk bermurah hati. Nah, saudara, 3 konsep ini tidak hanya menghambat kemurahan hati kita kepada sesama. 3 sikap ini tidak berdasar kepada kebenaran firman Tuhan. Tidak akan membawa kita kepada komunitas yang baik dan indah. Lalu bagaimana kita melatih kemurahan hati kita supaya kita bisa menolong orang di dalam ketidakberdayaan sesama kita? Nah, ada 3 pemahaman yang benar yang bisa menolong kita terus belajar bermurah hati. Pemahaman yang pertama adalah Allah menolong mereka yang tidak sanggup menolong dirinya sendiri. Nah, ini kebalikannya ya. Allah menolong mereka yang tidak sanggup menolong dirinya sendiri. Nah, memang Allah juga bekerja dalam usaha dan perbuatan kita. Itu benar, saudara. Allah bekerja dalam tindakan kita, perjuangan kita. Pepatah bilang, do your best and God will do the rest. Jadi lakukanlah semaksimal mungkin, Tuhan akan berkati. Ketika Tuhan berkenan, Tuhan akan menyempurnakannya. Itu benar. Namun, konsep bahwa Allah menolong mereka yang tidak sanggup dan tidak berdaya, itu adalah konsep yang alkitabiah. Konsep ini sangat kristosentris, karena inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada manusia yang berdosa. Allah datang ke dunia ini karena manusia tidak sanggup menyelamatkan diri mereka sendiri. Sepanjang kehidupan Tuhan Yesus, Ia menolong mereka yang tak berdaya. Ia menyelamatkan mereka yang berdosa. Karena Yesus bukan orang yang bersehat memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang untuk mencari mereka yang hilang dan mereka yang berdosa. Ia hidup, Ia melayani orang-orang yang berdosa. Di antara pelacur-pelacur, di antara orang-orang yang sakit penyakit, orang-orang pemungut cukai. Nah, saudara, kita perlu mengingat bahwa kita ini rapuh dan kita ini orang yang berdosa. Jikalau bukan belas kasihan Tuhan, kita tidak bisa hidup seperti ini sampai hari ini. Kita perlu ingat juga bahwa Allah turut bekerja, melayani kita, memberkati kita melalui orang lain. Allah menggunakan orang lain sebagai kakinya, tangannya, dan hatinya, supaya manusia bisa tertolong dan saling menolong. Nah, kemudian yang kedua adalah konsep tentang bahwa Allah menyediakan. Penyediaan Allah itu cukup bagi setiap manusia. Nah, jika kita saling berbagi, maka kita akan selalu berkecukupan. Di dalam kisah bangsa Israel berjalan di padang gurun, Allah mengajar mereka untuk bergantung kepada Allah sepenuhnya. Mereka diberikan mana setiap pagi. Mereka bisa ambil sesuai dengan kebutuhan mereka. Ada takaran yang mereka harus pakai. Setiap hari dipakai takaran itu. 1 gomer. Tidak boleh lebih. Nah, besok akan ada lagi jatahnya. Sampai ada yang ambil lebih. Akhirnya busuk. Dan Tuhan marah kepada mereka. Manusia memang punya kecenderungan untuk mengambil lebih daripada yang diperlukan. Mengapa? Karena manusia percaya bahwa tidak semua orang akan dapat. Tidak semua orang kebagian. Maka kita ambil yang bisa kita ambil. Kita tidak peduli lagi dengan orang lain. Takut kekurangan seperti itu. Nah, kepercayaan ini perlu kita buang jauh-jauh. Saudara, kita tidak lagi hidup dalam prinsip-prinsip dunia. Kita hidup dalam prinsip kerajaan Allah. Kita percaya Allah menyediakan yang kita butuhkan. Hari demi hari cukup. Nah, cukupkanlah setiap hari dengan berkat Tuhan hari ini. Saudara, Allah mendesain dunia ini di mana segala sesuatu akan cukup bagi kita selama kita mengambil sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, jikalau mungkin orang lain lah mengambil
tidak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, melebihi apa yang mereka butuhkan. Percayalah Tuhan akan menyediakan kepada kita. Yang ketiga, konsep pertanggungjawaban. Nah, saudara, kita adalah pengelola atau penata layan, bukan pemilik seutuhnya. Jadi apa yang kita miliki di dalam dunia ini adalah milik Tuhan. Kapan Tuhan mau ambil, kapan Tuhan mau minta kita serahkan kepada orang lain, kita harus siap. Namun, bukannya kita tidak menggunakannya dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh. Apa yang Tuhan titipkan kepada kita ini, kita pergunakan dengan sungguh-sungguh. Segala karunia, segala berkat Tuhan, segala harta yang Tuhan berikan, kita harus berikan yang terbaik bagi Tuhan. Pakai baik-baik bagi Tuhan, bagi sesama kita. Seperti perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, perumpamaan tentang talenta, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Hamba yang baik menggunakan talenta itu dengan baik. Kemudian ia mempertanggungjawabkan talenta itu kepada tuannya. Setelah tuannya itu kembali, tuannya itu sungguh-sungguh menghargai dan memberikan kepada dia segala talenta itu kepada dia. Kita harus melakukan seperti itu, saudara. Bertanya kepada Tuhan, bagaimana saya bisa menggunakan karunia saya, berkat Tuhan yang Tuhan berikan ini, bagi kemuliaan Tuhan, bagi sesama saya. Ini adalah tanggung jawab kita, karena kita adalah penata layan. Nah, saudara, 3 hal yang salah, 3 hal yang benar yang bisa kita renungkan pada hari ini, yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Biarlah kemurahan hati yang kita akan gumulkan selama beberapa Kamis ini, kita boleh lakukan dalam kehidupan kita. Kemurahan hati adalah sebuah sikap, yakni kondisi dalam diri kita yang akan melahirkan keinginan untuk berkorban, sama seperti yang Allah lakukan kepada kita. Nah, saya akan tutup dengan sebuah kutipan dari Matt Johnson berkaitan dengan kemurahan hati. Murah hati adalah sikap mementingkan orang lain, dan sebaliknya berbeda dengan ketamakan. Ketamakan adalah sikap mementingkan diri sendiri. Ketika saya memikirkan diri sendiri, maka saya akan ragu-ragu ataupun saya bergumul memberikan sesuatu kepada siapapun. Namun, ketika saya berfokus kepada kerajaan Allah, bahwa Allah berkuasa dan Allah sanggup menyediakan, maka saya akan memikirkan bagaimana cara menggunakan pemberian Allah ini. Saya akan memikirkan orang-orang yang membutuhkan segala sesuatu yang saya miliki ini, dan bagaimana saya bisa menjadi saluran berkat bagi setiap orang. Semoga kita bisa mengoreksi pola pikir kita yang selama ini kita pakai, memikirkan prinsip-prinsip kerajaan Allah, sehingga kita bisa bermurah hati. Mari kita berdoa. Momen hari ini kami bergumul tentang kemurahan hati. Ada beberapa hal, konsep-konsep yang salah, Tuhan. Tolong kami menyadarinya, dan biarlah kami boleh menggunakan pemikiran yang benar, bahwa Engkau memberikan kepada orang-orang yang tidak berdaya, orang yang tidak sanggup menolong dirinya sendiri, yaitu kami orang-orang yang berdosa. Dan Engkau dengan segala kemurahan-Mu, Tuhan, Engkau menyediakan apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan, sesuai dengan keperluan kami masing-masing. Ketika Tuhan memberikan kami berkat, talenta, karunia, biarlah kami boleh pertanggungjawabkan sungguh-sungguh untuk Tuhan, dipakai bagi sesama kami, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai hidup kami, pakai apa yang kami miliki, yang Tuhan titipkan bagi kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.